Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muassasah Miftahul Huda hiya jam'iyah al-islamiyah ala madhab ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ulida bi 21 April 1979. Al-azminah al-madiyah ila ayyamin al-hadirah. Muassasah Miftahul Huda yar'i ala 6 madaris wa 3 ma'ahid hawali 3,000 tullab wa tullabat wa 200 mudarris wa mudarrisat wal ulama al-mutakharrijina min jam'iyah al-mashhurah wal kulliyat al-mu'aswirah min jami' al-hadil muhafid. Yubda'u min azhar misla raudatil atfal hatta SMK al-mu'adalah bi madrasah al-aliyah wa majlis at-ta'lim Nur Duha wa mustashfa Pratama Mashidah wa aidan radio Buana FM li ajli naqdi wa tahlil fi hadhihi zaman al-mu'aswirah wa fi suqil al-awlamah asyan wa fi hadhihi sanah al-mubarakah. Yaftahu muassasah Miftahul Huda bi ma'had al-islamiyah lil banat Miftahul Huda khususan liyata'allamat tullab bitalaqini haqqil ilmu ad-diniyah wa alfanir raqi ila ay yazaqna al-ulum as-salih ala yadi ma'allimat al-karimat zawqan saliman ba'idan amma yatahammahul mumillun aw ma yadunnuhul jahilun. Ad-dirasat al-islamiyat al-mu'aswirah fi hadhil ma'had lil banat yar'a wa yatabi' talibatuhu bi ta'limi fununid din al-'amiq wa bi lughati ajnabiyyan wa laysat indonesian wa hiya lughatu injiliziyah wal arabiyyah. Wa ma'had islamiyah lil banat Miftahul Huda yaj'alu wa yudafi' likay yantashiru at-talibat at-tayyarat al-mahirat bi anwa'i ulumi mu'aswirat wa ulumi fununid din ala madhhab ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Wa min ajli ma taqaddama qamat hadal ma'had ad-dirasat la'ala takunu namudajan maqbulan min namadid dirasat anid diniyah wa difa'i anil haq sa'ilan Allahu ayyuwafiqna fiha wa yu'ayyina ala ma huwa khairan li muassasah Miftahul Huda wa li ummah kullaha wa ayyajza anna akmalal jaza min ahsanil ashraf alaiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, wali murid Sekolah Dasar Islam Plus Mashidah dan Sekolah Menengah Pertama Mashidah, khususnya yang berbahagia, juga kepada segenap wali murid lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Miftahul Huda. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mewakili seluruh pengurus Yayasan Miftahul Huda menyampaikan beberapa hal yang kami pandang perlu untuk disampaikan. Yang pertama, bahwa Yayasan Miftahul Huda adalah sebuah yayasan yang di samping mengurusi pendidikan juga mengurusi lembaga-lembaga sosial yang lain, dan khusus mengenai lembaga pendidikan sesuai dengan misi Miftahul Huda. Di samping untuk mendidik para generasi muda, juga ingin memberikan pengertian kepada mereka tentang agama yang dipeluk. Yayasan Miftahul Huda juga membawa misi dakwah Islam. Lalu yang kedua, sejalan dengan itu, maka pengurus Yayasan Miftahul Huda punya rencana agar antara lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen
pendidikan dasar dan menengah itu bisa saling melengkapi dengan kebutuhan di dalam masalah pendidikan agama. Karena itu kami para pengurus Yayasan Imam Darul punya rencana agar para siswa khususnya sekolah dasar Islam Masjidok mulai dari kelas 4 dan para siswa sekolah menengah pertama Masjidok ini berada di kompleks pesantren yang nantinya akan dipadukan dengan kegiatan di sekolah formal. Nah, untuk itu harapan kami kepada para wali murid, baik wali murid sekolah dasar Islam Masjidok maupun wali murid dari sekolah menengah pertama berkenan untuk memasukkan mereka ke dalam lembaga pendidikan pesantren yang diasuh oleh yang di bawah naungan Yayasan Darul Huda. Tujuan pokok daripada itu adalah agar satu, sebagai pelajar sekolah yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah, mereka mampu berprestasi sebagaimana sekolah-sekolah ini. Karena di dalam pesantren nanti bisa dilakukan pembimbingan yang lebih tuntas ketimbang kalau mereka kembali ke rumah. Lalu yang kedua, dengan keberadaan mereka di pesantren, maka paling tidak akhlak-akhlak santri akan ditanamkan kepada mereka. Dan dengan ini diharapkan hasil atau output daripada sekolah dasar plus Masjidok dan sekolah menengah pertama Masjidok itu agak lebih mempunyai akhlak yang bisa diharapkan ketimbang sekolah-sekolah yang tidak diasuh di dalam pesantren. Itulah yang kami rencanakan dan akan kami upayakan sekuat-kuat kami, semampu-mampu kami. Dan untuk itu kami minta dukungan, mohon dukungan kepada para wali murid untuk memperkenankan putra-putra mereka diasuh di dalam pondok pesantren. Dan insya Allah untuk itu Yayasan Darul Huda sedikit banyaknya sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Dan bisa panjenengan saksikan pergedungan baik untuk yang putri maupun yang untuk yang putra semuanya sedang disiapkan. Lalu lebih dari itu, insya Allah supaya nanti apa yang diharapkan bisa tercapai, maka pembelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab akan lebih diintensifkan, dan itu sudah dimulai dengan memberikan semacam pendidikan kilat kepada para guru dalam masalah bahasa Inggris, dan ternyata di uji coba juga sudah cukup lumayan untuk bisa mengampu mereka, mendidik mereka, dan insya Allah dalam kesempatan yang akan datang nanti Yayasan Darul Huda akan mendidik para guru dalam bahasa Arab. Jadi sekali lagi kami sangat mengharapkan dukungan dari para wali santri baik SD maupun SMP untuk berkenan memasukkan putra-putra mereka di lingkungan pondok pesantren yang diasuh yang di bawah naungan Yayasan Darul Huda. Dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa direspon, bisa ditanggapi dengan baik oleh para wali murid. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda didesain menjadi sebuah lembaga yang mampu menjawab dinamika perkembangan zaman saat ini dengan memadukan ilmu-ilmu pengetahuan modern dan ilmu-ilmu keagamaan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah.
Dengan desain seperti ini diharapkan akan lahir generasi-generasi masa depan yang cakap mengikuti perubahan zaman, namun memiliki ketaatan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pemerintah Kecamatan Kroya dan juga Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kroya menyampaikan selamat atas didirikannya Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda Bajingkulon, Kecamatan Kroya. Mudah-mudahan pondok pesantren yang didirikan ini akan bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Kroya maupun di Kabupaten Cilacap, bahkan mungkin bagi kabupaten-kabupaten lain, dengan harapan nantinya Pondok Pesantren Putri ini akan bisa mendidik kader-kader bangsa yang memiliki kompetensi yang unggul, tidak hanya memiliki wawasan keilmuan yang unggul, tetapi juga memiliki keterampilan, memiliki karakter atau sikap perilaku yang baik yang bisa menjadikan contoh bagi masyarakatnya atau masyarakat sekitar. Saya mendengar bahwa pondok pesantren ini nantinya mempunyai unggulan, yaitu akan bisa atau diajarkan bahasa Inggris, konsentrasi di bahasa Inggris maupun di bahasa Arab. Mudah-mudahan ini menjadi unggulan juga bagi Kecamatan Kroya yang memiliki pondok pesantren putri yang bertaraf nasional, bahkan barangkali bisa internasional. Harapan adalah impian bisa saja terwujud asalkan semua pihak bisa bekerjasama dengan baik dan bisa profesional. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas berdirinya Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda Bajingkulon, Kecamatan Kroya untuk dibuka tahun ajaran 2016-2017 yang akan datang ini. Mudah-mudahan siswa-siswi yang sekarang kelas 4, 5, 6 di tingkat SD bisa tertampung, dan juga SMP dan SMA atau SLTA. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan juga meridhoi didirikannya Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda Kroya ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orientasi pengajaran pada Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda adalah pembentukan perilaku solihin, pengembangan spiritual yang sehat, dan pengembangan kemampuan pendayagunaan potensi nalar dan akal secara bertanggung jawab. Asas pengajaran. Aktivitas pengajaran di Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda dijalankan dengan asas ta'dib, yaitu pengajaran akhlak karimah demi membentuk perilaku santri yang sesuai dengan nilai-nilai etika dan agama, sehingga tidak ada kesenjangan antara perilaku dan kepintaran. Semakin berilmu, semakin beradab. Dalam hal ini, akhlak merupakan prioritas. Tarbiyah berarti mengasuh, membimbing, dan menuntun. Pengajar adalah perawat ruh santri, murabbi ruh, sehingga yang dilatih bukan hanya nalar dan akal, namun juga kehalusan hati dan rasa, kematangan ruh dan spiritualitas, penanaman afeksi dan empati, sehingga santri diharapkan bisa tumbuh sebagai insan kamil. Semakin berilmu, semakin matang kemanusiaannya. Ta'lim, yaitu pengolahan kognisi dan intelijensia santri agar menjadi sosok yang memiliki kreativitas dan rasa ingin tahu,
sehingga bisa mendayagunakan akal dan nalarnya dengan benar dan bertanggung jawab. Program-program yang diadakan oleh Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda meliputi program bahasa, yaitu kecakapan berbahasa asing yang merupakan hal yang sangat penting pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda mengadakan pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai medium percakapan santri sehari-hari. Halaqoh Diniyah bertujuan untuk mengajarkan dan pendalaman ilmu-ilmu keagamaan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dengan materi-materi kitab-kitab pesantren. Untuk menunjang prestasi sekolah, pesantren mengadakan pendalaman materi sekolah yang akan diadakan setiap hari, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi sekolah. Dengan kegiatan ini, diharapkan para santri memiliki daya saing yang tinggi di era pasar bebas ASEAN atau MEA seperti saat sekarang ini. Kegiatan ekstrakurikuler dan liburan untuk menambah kecakapan dan sebagai media penyaluran minat dan bakat, maka pesantren juga mengadakan beberapa kegiatan ekstrakurikuler, yaitu pramuka, radio broadcasting, keputrian seperti kuliner atau table manner, berkebun atau taman, pelatihan jurnalistik, media online, pelatihan zakat, pelatihan perawatan jenazah, ujian kompetensi bahasa yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga bahasa universitas ternama di Indonesia, Living with Native Speaker atau belajar bahasa bersama orang asing. Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, maka Pondok Pesantren Putri Miftahul Huda dilengkapi dengan fasilitas yang representatif, gedung asrama yang berlantai 3, laboratorium komputer dan bahasa, dan studio radio Buana FM 107,3 MHz yang berada di SMA Islam Buana Kroya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warga Kroya pada umumnya dan warga Nahdliyin pada khususnya merasa sangat bahagia dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dibukanya Pondok Pesantren Miftahul Huda Putri untuk usia kelas 4, 5 dan 6 SD dan juga untuk usia anak-anak SMP dengan program khusus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan lahirnya pondok pesantren untuk usia anak-anak ini, mereka nantinya menjadi kader-kader yang kuat dalam akidahnya, akidah ala ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama, dan juga berwawasan luas dalam keilmuannya, lebih-lebih di era globalisasi ini. Mereka harus semakin banyak pengetahuannya dari segi bahasa Arab maupun bahasa Inggris, sehingga mereka bisa bergaul dalam segala lini, masuk dalam segala instansi untuk menjadi penguat bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini bernaung di bawah akidah ahli sunnah wal jamaah ala nahdlatul ulama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.